Sebelum kita mengenal dunia, ada satu detak jantung yang menyatu dengan kita. Detak jantung seorang ibu. Dari rahimnya, kita belajar arti kesabaran. Dari pelukannya, kita mengenal cinta tanpa syarat. Ketika dunia pertama kali terasa asing dan menakutkan, hanya satu suara yang mampu menenangkan segalanya. Suara lembut seorang ibu yang berkata, "Tenanglah, Nat, ibu di sini." Dalam ajaran Sanatana Dharma, dikatakan, ibu adalah perwujudan kasih ilahi di bumi. Ia adalah wujud Tuhan yang pertama kali kita temui. Bukan dalam bentuk cahaya di langit, tapi dalam kehangatan pelukan yang membuat kita percaya bahwa dunia ini aman. Setiap langkah sukses, setiap impian yang terwujud, berdiri di atas doa yang tak pernah terucap dari bibir seorang ibu. Hari ini, mari kita kembali menundukkan kepala. Bukan karena kelemahan, tetapi karena rasa syukur kepada satu sosok yang telah memberi segalanya tanpa meminta apa-apa, Ibu. Bagian 1. Suara kasih yang pertama kita dengar. Sejak kita pertama kali menangis di dunia ini, ada satu suara yang menenangkan segala ketakutan. Satu sentuhan yang mampu menghentikan segala keresahan, itulah kasih seorang ibu. Di saat dunia masih gelap bagi mata bayi yang baru lahir, pelukan ibu adalah cahaya pertama yang mengajarkan apa itu cinta, apa itu keamanan, dan apa itu kehadiran Tuhan dalam wujud manusia. Dalam ajaran Sanatana Dharma, dikatakan bahwa ibu adalah perwujudan pertama dari Tuhan di dunia ini. Sebelum seorang anak mengenal konsep Tuhan, ia terlebih dahulu mengenal kasih seorang ibu. Kasih itu tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa batas. Ibu bukan sekadar sosok yang melahirkan kita secara jasmani. Ia adalah pintu pertama menuju kesadaran spiritual. Karena lewat kasihnya, manusia belajar tentang cinta, pengorbanan, dan ketulusan. Getaran suci yang merupakan inti dari seluruh ajaran Sanatana Dharma. Bagian 2. Ibu dalam ajaran Sanatana Dharma dan kitab suci kuno. Dalam Veda, ajaran suci yang menjadi dasar Sanatana Dharma, terdapat ungkapan, "Jadilah seseorang yang memuliakan ibumu sebagai Tuhan, ayahmu sebagai Tuhan, dan gurumu sebagai Tuhan." Ungkapan ini bukan hanya nasihat moral, tetapi peta menuju kesadaran spiritual tertinggi. Menghormati ibu berarti menghormati sumber kehidupan, karena ibu adalah saluran di mana kekuatan ilahi menyalurkan kehidupan ke dunia. Dalam Mahabharata, Yudhistira berkata kepada Bhishma, "Tidak ada surga yang lebih tinggi daripada kaki seorang ibu. Ia adalah tanah suci tempat segala doa bermula." Dan dalam Ramayana, kita belajar bahwa Rama, sang perwujudan Dharma, tumbuh dengan keyakinan kuat akan nilai kasih dan pengabdian kepada ibunya, Kausalya. Kasih ibulah yang menumbuhkan keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri di dalam dirinya. Bahkan kitab Upanishad menyebutkan bahwa ibu adalah guru pertama. Sebelum seseorang diajari oleh dunia, ia dibentuk oleh kehangatan, bahasa, dan nilai dari ibunya. Bagian 3. Kasih ibu dalam pandangan tokoh-tokoh spiritual dunia. Di seluruh kebudayaan dan agama, kasih ibu dipandang sebagai pantulan langsung dari kasih ilahi. Dalam ajaran Buddha, disebutkan, seorang ibu rela mengorbankan tubuh dan nyawanya demi anak-anaknya. Maka, siapa yang memahami cinta seorang ibu, ia telah memahami separuh jalan menuju pencerahan. Yesus dalam Injil juga menunjukkan penghormatan mendalam kepada Maria, ibunya. Bahkan ketika disalib, ia berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sebuah pesan bahwa kasih ibu adalah warisan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi satu anak. Dalam ajaran Islam, Rasulullah bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Sebuah simbol bahwa jalan menuju Tuhan dimulai dari pengabdian dan kasih kepada ibu. Dan dalam filosofi Timur, Konfusius mengajarkan bahwa kasih ibu adalah fondasi dari filial piety, kebajikan tertinggi dalam hubungan manusia. Dari timur hingga barat, dari masa lalu hingga kini, semua kebijaksanaan sejati bermuara pada satu hal, menghormati kasih ibu. Bagian 4.
Kasih ibu dalam kacamata ilmu pengetahuan modern. Di zaman modern, sains pun mulai membuktikan bahwa kasih ibu memiliki daya biologis dan psikologis yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Penelitian dari beberapa institusi seperti Washington University School of Medicine (DST), Louis, dan Harvard University menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapat kasih sayang dan sentuhan hangat dari ibunya memiliki hipokampus yang lebih besar, bagian otak yang mengatur emosi dan daya ingat. Artinya, pelukan ibu secara harfiah membentuk otak anak agar lebih tenang, percaya diri, dan tangguh menghadapi stres. Studi lain dari University of Notre Dame menemukan bahwa kasih ibu di masa kecil berpengaruh besar terhadap kemampuan sosial dan spiritual seseorang saat dewasa. Mereka yang tumbuh dalam kasih sayang lembut lebih mudah merasakan empati, kasih, dan keinginan melayani sesama. Bahkan penelitian dari National Institute of Health di Amerika menunjukkan bahwa pelukan ibu dapat menurunkan kadar hormon stres, kortisol, secara signifikan. Cinta seorang ibu bukan hanya terasa di hati ia, terbukti menyehatkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan memperpanjang umur. Kasih ibu adalah energi yang menyembuhkan. Sains menyebutnya oksitosan, spiritualitas menyebutnya ananda, kebahagiaan ilahi. Bagian 5. Kisah para tokoh besar yang dibesarkan oleh kasih ibu. Sejarah dunia penuh dengan kisah tokoh-tokoh besar yang hidupnya dibentuk oleh kasih dan doa seorang ibu. Thomas Alva Edison. Ketika guru-gurunya menganggap Edison bodoh dan tak bisa belajar, ibunya berkata dengan lembut, "Anakku tidak bodoh. Ia hanya membutuhkan cinta dan cara belajar yang berbeda." Kalimat itu menjadi bahan bakar kehidupan Edison hingga ia menjadi penemu terbesar dalam sejarah modern. Ia pernah berkata, "Semua yang aku capai karena keyakinan ibuku." Mahatma Gandhi. Gandhi tumbuh di bawah kasih seorang ibu yang penuh spiritualitas, putlibat. Setiap hari ia melihat ibunya berdoa, berpuasa, dan hidup sederhana. Kasih sayang dan ketulusan ibunya menanamkan dalam dirinya nilai ahimsa, cinta tanpa kekerasan, yang kemudian mengguncang dunia. Abraham Lincoln, presiden legendaris Amerika itu, pernah berkata, "Semua yang saya harapkan dan semua yang saya capai, saya berutang kepada malaikat yang saya sebut ibu." Kasih ibunya menumbuhkan kekuatan moral luar biasa dalam dirinya untuk memimpin bangsa melalui masa tersulitnya. Keempat, Albert Einstein. Einstein mengaku bahwa ibunya, Pauline, yang memperkenalkan musik dan rasa ingin tahu padanya. Ketika semua orang menyerah pada nilai akademiknya yang buruk, sang ibu berkata, "Anakku punya caranya sendiri untuk memahami dunia." Dari kasih itulah lahir seorang jenius yang mengubah wajah ilmu pengetahuan. Kelima, Nabi Muhammad SAW. Beliau tumbuh tanpa ayah, dibesarkan oleh ibunya, Aminah. Kasih sayang lembut dan doa. Ibunya menanamkan cahaya cinta dan kejujuran yang menjadi dasar risalahnya untuk seluruh umat manusia. Dari semua kisah itu, satu hal menjadi jelas. Di balik setiap jiwa besar, selalu ada kasih seorang ibu yang agung. Bagian 6. Ibu sebagai guru kehidupan. Kasih seorang ibu bukan hanya untuk memberi makan dan melindungi, ia adalah sekolah pertama tentang kebajikan. Dari ibu kita belajar arti pengorbanan tanpa pamrih. Dari ibu kita belajar arti kesabaran yang tidak pernah menuntut balas. Dari ibu kita belajar bahwa mencintai bukan berarti memiliki, tetapi memberi tanpa henti. Dalam ajaran Sanatana Dharma, ibu diibaratkan sebagai Shakti, energi ilahi yang menyalakan seluruh kehidupan. Tanpa Shakti, tidak ada daya, tidak ada gerak, tidak ada kehidupan. Ketika seorang anak menyadari kasih ibunya, ia sebenarnya sedang menyadari kasih Tuhan yang mengalir dalam bentuk manusia. Bagian 7. Refleksi, menghidupkan kasih ibu dalam diri kita. Namun kasih ibu bukan sekadar untuk dikenang, ia adalah cahaya yang harus diteruskan.
Setiap kali kita berbicara dengan lembut kepada seseorang, setiap kali kita memaafkan tanpa menuntut, setiap kali kita memberi dengan tulus, kita sedang melanjutkan energi kasih ibu dalam diri kita. Kasih ibu adalah getaran cinta tertinggi yang melahirkan dunia. Dan ketika kita hidup dengan kasih seperti itu, kita sedang menjadi saluran Tuhan di bumi ini. Bagian 8, penutup dan afirmasi. Sahabatku, mungkin hari ini ibumu telah tiada. Mungkin ia masih ada di rumah menunggu kabar darimu. Atau mungkin ia hanya hadir dalam kenangan yang hangat. Tapi ketahuilah, kasih ibu tidak pernah mati. Ia mengalir dalam darahmu, dalam napasmu, dalam caramu mencintai dunia. Berhentilah sejenak hari ini. Pejamkan matamu. Ucapkan dalam hati, terima kasih, Ibu. Engkau adalah wajah Tuhan yang aku lihat pertama kali di dunia. Dan bila ibumu masih ada, peluklah dia. Tidak ada doa yang lebih mustajab di dunia ini daripada doa seorang ibu. Ingatlah, surga bukan tempat yang jauh. Ia ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Dan siapa yang berbakti kepada ibunya, ia sedang berjalan menuju surga itu. Bahkan selagi masih hidup di bumi.